Ya, oke, Assalamualaikum. Oke, halo Sir. Ya, Hmm, coba jelaskan baik, progresnya. ini diperbesar lagi nggak Sir? Update-nya apa nih sekarang? Bab 5 sama bab 6. 2026. Kok kurang jelas ya? Kok ininya apa nggak tajam? Kabur ini. Hmm, apa nge-lag atau gimana nih? Sebentar, sebentar. Besar lagi. Sebentar, apa desainnya ya? Oh, sebentar, sebentar ini masih ini. Sebentar, desainnya. Tunggu bentar ya. Oke, baik Sir. CPU-nya masih loadingnya tinggi. Coba kamu apa ditutup sharing terus dipanggil lagi share-nya. Nih kalau di saya gambarnya kok kabur ya. Di close dulu sharingnya terus ulang lagi. Nah, baru benar. Oke. Ya. Saya mulai ya Sir. Ya. Eh, Selamat sore Sir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan latar belakang dari proyek yang saya ambil ini. Jadi di pemerintahan itu ada konsep yang namanya penganggaran berbasis kinerja Hmm. atau performance based budgeting. Jadi setiap rupiah anggaran negara itu seharusnya nyambung jelas dengan hasil kerja yang dicapai. Itu tidak cuma dihabiskan begitu saja. Jadi karena sekarang data pemerintahan itu uh, semakin banyak dan mungkin sedikit rapi, muncul pendekatan yang baru namanya data driven budgeting. Jadi keputusan anggaran itu didasarkan pada data historis, bukan sekedar kebiasaan. Seperti setahun sebelum-sebelumnya, untuk menyusun keputusan itu secara objektif. Ada satu pendekatan NCDM itu yang saya gunakan atau pengambilan keputusan berbasis multi kriteria. Jadi uh, ini membantu instansi memilih program mana yang paling layak diprioritaskan seperti itu dengan mempertimbangkan beberapa faktor sekaligus, bukan hanya dari satu sisi saja. Lalu tempat saya magang ini itu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, biasa di KKP. Di bawah KKP itu ada beberapa direktorat jenderal dan saya ditempatkan di salah satunya, yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau biasa disingkat Ditjenpes DKP. Itu kalau saya analogikan sederhananya itu seperti Ditjenpes DKP ini semacam polisi lautnya KKP. Ya. Tugasnya mengawasi laut Indonesia, menindak penangkapan ikan-ikan ilegal atau IUU fishing, lalu dan mendukung program besar KKP itu yaitu ekonomi biru. Salah satu fungsi inti di Dinkes TKP itu seperti operasi armada pengawas. Itu ada kapal pengawas, ada speedboat,
ada pesawat patroli yang didukung oleh anggaran yang cukup besar. Eh, jadi sekarang spesifiknya saya sendiri ditempatkan di bukan di rektorat teknis yang langsung turun ke laut, tapi di sekretariat di Jenpes DKP. Bagian itu yang mengurus dukungan administrasi dan pengelolaan program untuk seluruh direktorat teknis di bawahnya. Jadi di dalam sekretariat ini ada tim kerja program dan data, dan saya masuk ke subunit namanya Renggar, singkatan dari perencanaan anggaran. Pekerjaan di sini sehari-hari itu berputar di pengelolaan anggaran, itu menyusun RKA KL, lalu memantau realisasi pelaksanaan anggaran, sampai menyiapkan bahan analitis untuk pemimpin. Dari posisi itu saya melihat ada masalah yang menarik. Secara umum nilai kinerja organisasi itu bagus, pemerintahan itu bagus untuk di atas kertas. Tapi kalau saya lihat dari data history perincian outputnya itu, ada rincian output yang penyerapan anggarannya itu tinggi, tapi capaian outputnya itu justru rendah. Ada juga yang penyerapannya menumpuk di akhir tahun, jadi sehingga rencana penarikan dana atau RPD itu sering meleset. Ini sesuai juga dengan kebijakan pemerintah, yaitu efisiensi anggaran nasional. Itu juga diinstruksikan oleh Presiden. Itu nomor 1 tahun 2025 yang mengharuskan penajaman untuk program mana yang benar-benar prioritas. Jadi selama ini masalahnya penentuan prioritas program itu masih manual, seperti lewat diskusi saja dan seperti pengalaman dari program-program sebelumnya, tahun sebelumnya itu belum memanfaatkan data historis yang sebenarnya sudah tersedia. Di sini saya menjelaskan mungkin sedikit tentang RO, yaitu rincian output. Itu seperti semacam daftar belanja dalam anggaran pemerintah. Jadi setiap RO punya kode danama sendiri. Misalnya operasi kapal pengawas dengan kode 2350 QHD 001. Jadi tiap RO ini punya data anggaran, lalu target yang harus dicapai, dan angka realisasi yang nantinya akan menunjukkan seberapa banyak anggaran dan target itu benar-benar terpakai atau tercapai. Level RO ini saya pakai sebagai analisis saya, karena di sini terlihat jelas apakah uang yang dikeluarkan itu sepadan dengan hasil kerja yang didapat. Dari masalah itu saya usulkan membangun model prioritas program dengan menggunakan keluarga RO operasi armada sebagai sampel berbasis data historis 2024 sampai 2025. Jadi langkah-langkahnya, pertama itu saya pakai root cause analysis 5 whys untuk menelusuri akar masalah. Bentar, kamu nih menjelaskan yang mana nih? Kamu nunjukin ini tapi menjelaskan yang mana? Masih di sini paragraf ini, Sir. Gitu. Ya. Ya, ini kamu jelaskannya itu jangan sampai, kalau cara kamu menjelaskan seperti itu bisa 1 jam habis. Oh, Ya. oke, Sir. Kamu kalau menjelaskan saya itu 10 menit.
10 menit update yang terakhir udah kayak gitu biar cepat karena ada lagi mau konsultasi ya cepat aja Oke, jelasinnya poin-poin penting aja gitu yang apa yang sudah diupdate apa kemudian ya yang sudah diupdate aja ini gitu ya coba oke. Baik. Langkah-langkahnya itu E5Y pertama, lalu dilanjut AHP dan topsis. Untuk hmm. yang saya baru update itu di bab Hmm. 5. Saya baru menambahkan di data analisis. Jadi penelitian ini mengembangkan model prioritas keluarga rincian output operasi armada Direktorat Jenderal PSDKP. Itu di sini objek penelitiannya ada 4 RO, di mana ada operasi kapal pengawas, operasi pesawat patroli, operasi speedboat pengawas, dan armada pengawasan yang dirawat. Sumber datanya itu dari file yang diberikan oleh tim Rengar sendiri. Lalu data sekundernya itu mencakup dokumen-dokumen seperti BIPA dan RKAL. Lalu variabelnya itu berikut ada pagu anggaran, lalu realisasi anggaran, target volume, dan realisasi output. Untuk kriterianya, kriteria pertama persentase penyerapan anggaran historis, lalu kriteria kedua persentase capaian output historis, dan ketiga efisiensi output per rupiah realisasi. Lalu terakhir kriteria keempat itu skor prioritas strategis sesuai dengan Renstra atau WIKU. Pertama di sini saya analisis akar masalahnya menggunakan 5Y. Berikut 5Y-nya dan hasil akhirnya itu karena penerapan metode MCDM ini seperti AHP dan TOPS ini pada proses perencanaan anggaran di Jen PSDKP belum pernah dicoba, sehingga belum ada kerangka baku yang menghubungkan data kinerja historis dengan pembobotan kriteria dan perbandingan prioritas RO. Lalu setelah itu saya analisis deskriptif berikut pagu realisasi dan perincian outputnya. Setelah itu ini persentase capaian output. Untuk kriteria kedua, untuk efisiensi kriteria ketiga, dan di sini untuk kriteria keempat saya menetapkan sendiri dasar kriterianya, yaitu dari dokumen-dokumen berikut skalanya 1 sampai 5. Nah, berikut rekapitulasi secara untuk kriteria 4, di mana skor kriteria 4 operasi kapal pengawas 5 itu sangat tinggi, operasi pesawat patroli 4 itu tinggi, operasi speedboat pengawas itu 3 sedang, armada pengawasan yang dirawat itu 4 tinggi. Lalu setelah itu saya melakukan pembobotan kriteria itu dengan AHP setelah menentukan kriteria tadi. Berikut kuesioner yang hasil kuesioner berpasangan yang sudah diisi oleh rekan-rekan Rengar. Saya di sini menggunakan 3 responden, yaitu petinggi ketua dari setiap tim kerja. Berikut yang sudah disederhanakan. Berikut pembobotannya hasil dari AHP, di mana C4 itu skor prioritas strategis itu mendapatkan 52%,
Lalu persentase capaian output historis itu 27%, presentasi penyerapan anggaran historis itu dan untuk efisiensi output itu 6%. Lalu di sini saya melakukan uji konsistensi, di mana konsistensinya itu 0,3, jadi masih di bawah 10, 1 atau 1. Lalu setelah itu saya melakukan rankingan untuk topsisnya. Dari semua itu, matriks keputusannya untuk C1, 2, 3, dan 4. Setelah itu saya normalisasi untuk matriksnya, dan didapat matriks terbobotnya sebagai berikut. Dan didapat solusi ideal positif dan negatifnya sebagai berikut. Dan jarak closeness koefisiennya sebagai berikut, sisi I-nya. Dari peringkat prioritas program tersebut didapatkan operasi kapal pengawas itu di nomor 1, lalu armada pengawasan yang dirawat itu nomor 2, lalu operasi pesawat patroli nomor 3, lalu operasi speedboat itu di nomor terakhir. Berikut bab 6-nya, kesimpulannya. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja historis anggaran itu untuk operasi armada itu tidak sepenuhnya seragam dari sisi penyerapan anggaran. Jadi capaian output dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi terdapat rincian output yang dengan penyerapan anggaran yang tinggi, namun capaian outputnya dan efisiensinya relatif rendah. Jadi lebih rendah dibandingkan rincian outputnya. Belum di sini untuk menjawab tujuan nomor 2, yaitu melakukan pendekatan AHP. Itu penelitian ini berhasil menyusun bobot kepentingan relatif antar kriteria kinerja program, yakni C1, C2, dan C3, C4. Jadi hasil pembobotan menunjukkan bahwa kriteria prioritas C4 itu memiliki bobot terbesar, yaitu sekitar 52% tadi. Lalu yang untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 itu penerapan metode topsis dengan input bobot AHP dan data historis C1 sampai C4 menghasilkan nilai closeness yang digunakan untuk menyusun peringkat prioritas. Jadi untuk berdasarkan hasil perhitungan, operasi kapal pengawas itu menempati peringkat pertama seperti tadi dengan sisi tertinggi, diikuti oleh armada pengawas, dan operasi speedboat pengawas untuk di urutan terakhir. Urutan ini juga menunjukkan bahwa program yang memiliki kombinasi skor strategis tinggi itu kinerja historis yang relatif baik memperoleh posisi. Jadi secara metodologis penelitian ini bisa membuktikan kombinasi AHP. Jadi kenapa saya tidak menggunakan AHP saja? Karena untuk mendukung jadi AHP itu tidak bisa memperhitungkan alternatif ke jarak terhadap kondisi ideal terbaik maupun terburuk secara bersamaan. Jadi AHP dalam penelitian ini digunakan sebagai khusus pembobotan saja. Jadi hasil integrasinya
dilanjut oleh metode topsis seperti itu. Sudah, Sir. Oke, ya. Pak, aku close, gantian sharingnya. Coba kamu kirim lagi yang ini ya, yang revisi kedua. Saya kayaknya filenya hilang tuh, dokumennya nggak ada. Revisi 2. Oke, udah muncul. Sudah saya kirim, Sir. Ya. Oke. Udah muncul? Muncul, Sir. Udah muncul? Bisa dibaca? Bisa, Sir.
Respondennya cuma 3 orang aja ya? Iya, saya menggunakan jadi keputusan petinggi-petinggi. Hmm. Petinggi-petinggi itu dia dapat pertimbangannya atas masukan dari siapa? Eh, jadi mereka kan eh, seperti kayak memiliki info dari kayak lebih dari atasan dari presidennya sendiri mengenai program-program tersebut seperti itu. Jadi mereka yang lebih tahu. Jadi saya menggunakan responden dari mereka saja seperti itu. Kalau dari penilaian dari bawah, menurut saya kurang. Jadi mereka tidak tahu bagaimana menyusun prioritas itu sih. Seperti itu, sir. Ini pejabatnya pejabat karir atau gimana ya yang atasannya tuh? Atau dia dicomot? Kalau sekarang kan modelnya suka gitu tuh, comot dari mana, ngambil taruh di situ gitu. Ini ada pejabatnya apa yang memberikan apa responden ini posisi jabatannya apa? Seperti pak sesnya seperti itu sih. Apa? Ketua jadi direktorat jenderal ya gitu. Direktur Jenderal. Eselon satu, Dirjennya, eselon satu, dirjennya langsung. eselon satu atau eselon 2 gitu ya. Kalau eselon satu dirjen langsung. Saya nggak yakin kalau dirjen langsung itu. Pasti di bawahnya itu. Iya, sir, di bawahnya.
Selama ini pakai apa untuk analisisnya? Seperti Belum FGD gitu sih. FGD. Kalau menentukan, Oh, saya kan ikut rapat-rapat gitu seperti itu sih. FGD saja. Iya betul sih. Nah, itu dijelaskan nggak kondisi awalnya seperti itu? Ada nggak penjelasan seperti itu? Hanya sebagai hanya FGD saja, ada nggak? Ada nggak? Uh, di awal latar belakang sepertinya ada sih. Ada di latar belakang. Ada, iya sih. Forum. Oh iya. Hmm. Oke.
Nih kalau kamu tujuannya ada 3 kenapa jadi 4 ya kesimpulannya? Itu dari 3 itu, Sir. Jadi saya itu. Ya nggak usah diiniin. Kamu Oh, kesimpulan tuh cukup menjawab objektif aja, ya. Disesuaikan oke, aja. baik. Kesimpulan pertama sesuai nggak dengan nomor 1. Kesimpulan kedua ini enggak, 3 ini enggak gitu ya. Nggak usah ditambah-tambahin yang lain. Oke, baik, Sir. Ya kalau kayak gini kan apa namanya? eh, kamu sebetulnya nggak bisa bicara seperti ini, butuh validasi yang lebih akurat ya. Secara metode penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi API tersebut dapat ditahu secara praktik dan konteks pengelolaan. Ini, nah, emangnya udah diaplikasikan? Dari aplikasikan belum? Untuk di pemerintahan ada sih, untuk di Enggak, Kemenkeu di itu tempat udah. kamu. Di tempat kamu ini. Oh, belum. Nah, nggak bisa kamu membuktikan. Kalau namanya Oh, membuktikan itu, nah, artinya sudah diimplementasikan, ditunjukkan memang yang ini tuh lebih baik daripada sebelumnya. Kamu baru bisa oh, ngomong seperti itu. oke, baik, Sir. Ya, kalau cuma sifatnya usulan macam, bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu terbukti? Nah kan, Oh, itu oke, kan. baik, Sir. Jangan sampai apa memberikan kesimpulan seperti itu. Oke, Ini baik, kamu Sir. kenapa kok dibikin sekaligus ya? Maksud saya itu konsultasi itu dipotong-potong. Jadi misalkan bab 5 data analisis itu jangan kamu beresin semuanya. Kamu harus mikir slot waktu itu kan 30 menit. Nah, apa yang bisa jelaskan dalam 30 menit itu? Nah, kalau misalkan kamu terlalu banyak, kan saya mereviewnya juga lama. Kalau mereviewnya lama, waktunya lebih lama dari 30 menit. Akhirnya yang termakan waktu orang lain. Nah, itu ya. Ini jangan dihabisin semua terus baru ini jangan. Justru saya tuh menilai itu dari berapa sering konsultasi. Kalau saya Tadinya niatnya heeh, menurut saya berhubungan bab 5 dan bab 6 itu. Jadi iya. saya pikir. Enggak maksud saya, kan kamu terakhir itu kan bab 3. Iya, Sir. Nah, terakhir bab 3. Nah, bab 4 oke lah, bab 4 sih nggak terlalu saya inikan lah itu ya. Nah, bab 3 itu hubungannya tuh kan dengan bab 5. Nah, jadi supaya efisien itu kamu konsultasinya yang bab 5 itu jangan sekaligus seperti ini. Jadi kamu tuntaskan semuanya, baru ini kamu potong sebagian-sebagian, misalkan gambaran umum. Kemudian akhir aksara selesai kamu diskusikan sama saya.
Jadi Oh, saya sempat meng-compare, membaca, misalkan kalau misalkan ada yang salah atau gimana gitu, saya bisa ngarahin. Nah, kalau sudah seperti ini kan susah. Saya kalau membaca detail pun juga waktu saya nggak ada, karena udah terlalu banyak halamannya sampai 70 halaman gini gitu ya. Jadi dicicil, makanya harus sering konsultasi itu maksudnya dicicil, jangan sekaligus. Kalau sekaligus tuh pertama saya juga nggak akan bisa baca secara detail, ya terus eh, karena saya bacanya nggak detail, saya pun juga belum tentu 100% nangkep. Nah, karena saya punya keterbatasan waktu juga gitu. Jadi harus dipotong-potong. Yang lain begitu, dipotong-potong. Jadi saya bisa ini diskusi itu ya. oke baik Jadi sir. sini saya udah repot nih mau bacainnya, waktunya udah nggak ada. Ya udah kamu perbaiki itu aja dulu ya, yang itu ya dikurangi itu, terus ini aja lah. Oh, ini udah berusaha udah ya. Udah kamu bikin abstrak Itu aja lah. oke, Bikin abstrak, nanti saya turnitin. Ini oke udah baik sir. beres semuanya. Iya sudah sir. Ya, oke. Ada pertanyaan? Untuk presentasi kira-kira? Nanti dulu. Ini saya Oh, kamu lengkapin ya. Kamu lengkapin, kamu perbaiki tadi, terus tambahan abstrak, terus saya turnitin. Setelah turnitinnya keluar, saya kasih tahu turnit kamu sekian. Gitu. Kalau misalkan hasilnya bagus, baru saya izinkan kamu presentasi. Kalau hasilnya nggak bagus, saya tawarkan ini mau diperbaiki atau enggak. Karena turnitin nggak wajib. Nah, kalau misalkan turnitinnya nggak bagus, terus kamu apa namanya, karena ini kan nggak wajib ya, terus kamu udahlah nggak apa-apa turnitin segitu, ya bagi saya nggak masalah, tinggal nilainya saya sesuaikan gitu aja. Saya nggak mau pusing gitu ya. Itu aja ya. Oke, udah oke cukup baik sir. ya. Oke. Close ya. Oke sudah. Terima kasih sir. Ya.